Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, kita bersua kembali dalam sesi Sriwijaya siang. Kali ini ada dunia anak ya, dengan temanya Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Bersama teman-teman adik-adik dari Pandawa Sriwijaya Production, ada Rifat Jasmi Razik ya, Rifat Jasmi Razik dan Nadira Albaya Ramadhani. Langsung begitu isi ya dengan program acara Dunia Anak, dan perkenalan dulu dengan kedua adik-adik kita yang luar biasa, ada Rifat dan Nadira. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Rifat sama Nadira? Baik. Iya, ini momen 17 Agustus ya. Kita harus sekali lagi merdeka. Coba. Merdeka. Oke, semangat ya, luar biasa. Oke, boleh silakan yang Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun ya. Yang bisa dijelaskan bersama Rifat dan Nadira. Silakan. Naskah Dunia Anak Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi ke Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Penuh makna bagi sekarang sudah masuk bulan Agustus ya teman-teman. Artinya di bulan ini adalah bulan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Karena di bulan ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Di berbagai daerah pasti ada ciri khasnya dalam merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Apa saja ciri khasnya akan kita bahas dalam tema Dunia Anak di Pro 4 RRI Palembang kali ini. Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Dalam setiap daerah di saat perayaan kemerdekaan Indonesia pasti menarik dan unik, teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke punya ciri khas masing-masing. Pertama, Pacu Kude dari Aceh. Pacu Kude terus digelar oleh masyarakat dan menjadi simbol perjuangan rakyat dalam merebut kemerdekaan. Sejak tahun 1956, penyelenggaraan Pacu Kude diambil alih oleh pemerintahan Aceh Tengah dan selalu digelar setiap tahun untuk merayakan hari kemerdekaan. Selanjutnya, tak kalah seru ini, lomba sampan layar dari Batam. Sampan layar merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu yang akhirnya dijadikan lomba 17-an sejak tahun 1965 silam. Sesuai namanya, lomba ini merupakan lomba penuh perahu layar yang mengandalkan angin sebagai pemacu kecepatan sampan. Tak hanya perlombaannya saja yang membuat kegiatan ini seru, keindahan layar yang warna-warni juga menjadi daya tarik sendiri. Lomba ini menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang dikelilingi perairan. Dari dua lomba itu saja sudah seru ya teman-teman. Dan di Palembang kota kita ini ada juga yang asik nih teman-teman, yaitu Telok Abang dari Palembang. Telok Abang adalah mainan tradisional khas Palembang yang bisa dengan mudah ditemukan menjelang hari kemerdekaan. Mainan anak-anak ini berupa miniatur kapal laut, pesawat, atau kereta yang terbuat dari gabus. Telok Abang dihiasi dengan cat warna atau kertas hias sehingga terlihat sangat menarik. Uniknya lagi, Telok Abang juga dilengkapi dengan telur rebus yang cangkangnya sudah dicat warna merah dan ditancapkan di bagian tengah kapal. Ya, telur abang ini akan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan sepanjang bulan Agustus ya Nadira. Sudah menjadi ciri khas di Palembang setiap tahunnya. Tapi ada juga loh tak kalah asyik di Palembang. Ada juga lomba perahu bidar. Dan ini masuk kegiatan festival perahu bidar loh teman-teman.
Bidar adalah perahu cepat yang digunakan untuk perlombaan. Jenis perahu ini biasanya dimunculkan dalam momen-momen khusus seperti upacara adat, perayaan hari kemerdekaan, dan lain-lain. Lomba bidar dilaksanakan dengan cara mendayung perahu secara cepat. Seni dayung yang berasal dari Palembang ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Biasanya lomba bidar dilaksanakan di Sungai Musi. Jika dahulu bidar hanya muat untuk 1 orang, kini desainnya dibuat lebih besar sehingga muat untuk puluhan orang. Pada zaman dahulu, bidar digunakan oleh kurir untuk mengantar paket atau barang tertentu. Oh iya, perahu bidar ini juga ada legendanya loh. Secara bahasa bidar merupakan singkatan dari bijuk lancar. Konon, lomba ini diadakan pada zaman Putri Dayang Merindu, gadis cantik yang tinggal di bagian hulu kota Palembang pada ratusan silam. Ini kisah legendanya teman-teman. Putri Dayang Merindu. Putri Dayang Merindu berasal dari keluarga kaya raya. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Dewa Jaya dan seorang kekasih bernama Kemalanegara. Suatu hari diadakan perlombaan bidar di lingkungan tempat tinggal Putri Dayang Merindu. Ada 2 pemuda yang ikut dalam perlombaan tersebut, yakni Dewa Jaya yang merupakan putranya dan Kemalanegara yang merupakan kekasihnya. Perlombaan bidar diadakan untuk membuktikan rasa cinta kedua pemuda kepada Putri Dayung. Namun sayang, perlombaan berakhir tragis. Keduanya justru meninggal dunia usai menyelesaikan kompetisi bidar. Putri Dayung Merindu harus kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, tepat di depan jenazah Dewa Jaya dan Kemalanegara. Ia berkata, "Saya dan Kemalanegara saling mencintai, akan tetapi saya tahu Dewa Jaya juga dunia sangat usai mencintai menyelesaikan saya. Cintanya direstui oleh orang tua saya. Sekarang keduanya sudah menjadi mayat. Keduanya bertarung untuk merebutkan saya. Saya ingin berlaku adil terhadap keduanya. Mohon agar datuk belah menjadi 2 tubuh saya ini. Yang sebelah mohon dikuburkan bersama Kemalanegara dan yang sebelah lagi dikuburkan bersama Dewa Jaya." Tak lama setelah mengucapkan kalimat tersebut, Putri Dayang Merindu pun menancapkan pisau di dadanya. Pisau yang sudah diolesi racun sebelumnya itu membuat ia meregang nyawanya. Seluruh penduduk pun menghormati sikap Dayung Merindu yang berlaku adil kepada kedua pemuda tadi. Akhirnya mereka pun menjadikan perlombaan bidar sebagai tradisi yang harus diadakan setiap tahun. Itu dia cerita legendanya teman-teman. Dan lomba perahu bidar menjadi ciri khas kota Palembang dalam perayaan besar seperti merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. Selanjutnya, apalagi ya ciri khas daerah lainnya, Kak Rifat? Mirip seperti di Palembang, kota Banjarmasin juga ada lomba dayung perahu naga. Lomba dayung perahu naga merupakan salah satu tradisi HUT RI yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tradisi ini juga sering disebut sebagai balap jukung. Jukung sendiri merupakan perahu tradisional suku Banjar di Kalimantan. Lomba dayung perahu naga dilakukan secara tim dan satu tim bisa terdiri dari beberapa orang. Lomba dayung yang sudah berkembang sejak 1924 ini pun menjadi daya tarik wisata Banjarmasin dan rutin digelar setiap tahun di Sungai Martapura. Lombanya sama ya, mengambil perahu sebagai alat transportasinya. Memangnya mengapa ya, Kak Rifat? Sampai ada kesamaan dari alat transportasinya yang digunakan. Itu karena di daerah Banjarmasin juga ada sungai yang besar seperti Sungai Musi kita, Nadira. Di Kalimantan terutama Banjarmasin juga merupakan daerah aliran sungai yang menggunakan alat transportasi berupa perahu. Oh iya, karena sama-sama daerah aliran sungai itu ya Kak Rifat. Jadi perlombaannya juga menggunakan sungai sebagai jalur transportasinya.
Iya Nadira, benar banget itu. Terus ada lagi loh ciri khas daerah yang tak kalah menarik, Nadira. Dan teman-teman mau dengar tidak? Iya dong Kak Rifat. Ayo diceritakan ke teman-teman. Selanjutnya ada obor estafet dari Semarang. Beralih ke Pulau Jawa. Masyarakat Semarang memiliki tradisi yang tak kalah unik, yaitu obor estafet. Acara ini berupa lomba lari estafet yang menggunakan obor dan sudah dilakukan lebih dari 30 tahun yang lalu. Obor sendiri merupakan simbol semangat membara dari pahlawan. Lomba obor estafet yang rutin digelar pada 17 Agustus ini bermakna bahwa masyarakat harus meneladani semangat pahlawan serta terus mewariskannya kepada generasi penerus bangsa untuk melanjutkan isi kemerdekaan. Wih, simbol semangat ya arti obor estafet ini. Iya dong Nadira, obor estafet ini menjadi simbol semangat juang yang kita teladani dari para pahlawan bangsa Indonesia. Agar semangat ini tetap ada dari generasi ke generasi untuk mengisi kemerdekaan. Ayo kita lanjutkan ceritanya teman-teman. Sekarang kita Kota Malang, ada kegiatan yang dinamakan barikan. Warga Malang biasanya akan menggelar barikan malam hari kemerdekaan atau pada tanggal 16 Agustus malam. Barikan merupakan istilah atau untuk acara syukuran dan sering digelar di setiap kampung di Malang. Layaknya acara syukuran ada umumnya. Barikan diisi dengan kegiatan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, renungan, kemerdekaan, serta acara makan-makan. Selain sebagai bentuk syukur atas tercapainya kemerdekaan, kegiatan ini juga dapat mempererat silaturahmi warga. Indah sekali ya Nadira, perayaan HUT kemerdekaan diisi tidak hanya dengan lomba tapi juga syukuran dan berdoa bersama. Wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kemerdekaan di tanah air tercinta ini. Benar banget itu Kak Rifat. Selanjutnya apalagi ya Kak Rifat? Semarak kemerdekaan HUT RI di tiap daerah. Ini asyik loh Nadira, juga seru. Mau tahu kan teman-teman? Nanti kita bisa coba saat berlomba di daerah kita. Sepak bola durian dari Kebumen. Salah satu tradisi unik yang ada di Kebumen saat merayakan hari kemerdekaan adalah sepak bola durian. Sesuai namanya, sepak bola durian ini tidak menggunakan bola seperti pada umumnya, melainkan sebuah durian. Olahraga yang satu ini tergolong ekstrim karena durian memiliki permukaan yang tajam. Oleh karena itu, perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh kalangan khusus, misalnya anggota Laskar Densus 99 atau anggota kelompok spiritual tertentu. Wah, kalau ini bukan lagi seru Kak Rifat, tapi seru banget. Hahaha. Nah, terus ada pawai juga loh, ini juga seru. Pawai Jampana dari Bandung. Menggelar pawai merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan masyarakat Indonesia untuk merayakan HUT kemerdekaan. Namun di Bandung, warga biasanya menggelar pawai Jampana, yaitu pawai yang mengarak tandu besar berisi aneka hasil bumi, makanan hingga hasil kerajinan rakyat. Pawai ini melibatkan puluhan tandu. Sedangkan hasil bumi yang dibawa di atas tandu akan diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Nantinya seluruh makanan yang dibawa tandu juga akan disantap bersama-sama oleh warga sehingga tercipta kebersamaan. Pawai seperti ini ada juga loh di Sumsel. Dan setiap daerah berpawai bersama dengan mengenakan pakaian adat yang menjadi ciri khasnya. Nah, seru-seru kan cara merayakannya teman-teman? Sebelum kita lanjutkan lagi, yuk bernyanyi bersama-sama teman-teman.
Ayo, siapa yang hafal lagu Hari Merdeka? Bernyanyi yuk bersama kami. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap setia membela harkat Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Wah, lagunya penuh semangat ya, menyambut sukacita merayakan kemerdekaan tanah air kita tercinta Indonesia. Nah, biar lebih semarak, ada juga loh perayaan kemerdekaan yang dirayakan melalui perlombaan. Asyik banget. Oh iya, apa saja bentuk perlombaannya Nadira? Ini Kak Rifat, perlombaannya 1. Makan kerupuk. Dengan tangan diikat ke belakang, peserta lomba harus menghabiskan kerupuk yang digantung langsung menggunakan mulut. Hal ini menggambarkan betapa sulitnya kondisi pangan saat masa penjajahan dulu. Lomba makan kerupuk juga mengajarkan sikap tidak mudah menyerah dan bersyukur meski hanya dengan kerupuk. Kita bisa menghargai perjuangan masyarakat Indonesia ketika mengalami kesulitan pangan dulu. 2. Lomba Bakyak. Lomba yang tak kalah asyik saat perayaan 17 Agustus adalah lomba Bakyak. Bakyak berbentuk seperti sendal dengan ukuran panjang. Biasanya Bakyak akan diisi 2-3 orang. Mereka harus kompak agar bisa menjadi yang tercepat. Perlombaannya ini juga tak lepas dari makna kemerdekaan Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan adalah gotong royong untuk mencapai kemerdekaan atau mencapai tujuan bersama. Ada lagi nih Nadira dan teman-teman, lomba ini juga seru loh. 3. Balap karung. Rasanya ada yang kurang apabila dalam perayaan 17-an tanpa adanya lomba balap karung. Hal itu karena lomba berjalan menggunakan karung goni ini tak pernah absen setiap tahunnya. Lomba balap karung menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan kain sebagai pakaian yang layak saat masa penjajahan dulu. Masyarakat Indonesia menjadikan karung goni sebagai alternatif pengganti pakaian. Hal ini karena hanya karung goni yang mudah ditemukan dan dimiliki oleh orang Indonesia saat masa penjajahan Jepang. Penderitaan tersebut
dilampiaskan dengan menginjak-injak karung goni pada lomba balap karung. Balap karung juga menggambarkan betapa sulitnya berlari ketika kedua kaki dibatasi dengan karung. 4. Panjat pinang. Panjat pinang menjadi satu di antara perlombaan yang selalu digelar saat 17-an. Perlombaan ini mengharuskan sekelompok orang memperebutkan hadiah yang digantung di atas puncak pohon dengan cara memanjatnya. Untuk memenangkan perlombaan ini, peserta membutuhkan strategi yang tepat. Pasalnya, pohon yang akan diolesi dengan minyak atau oli sehingga peserta akan mudah terjatuh dan sulit mencapai puncak karena licin. Perlombaan panjat pinang memiliki makna menunjukkan semangat dan kekompakan dalam tim untuk mencapai satu tujuan. Mereka harus bekerja sama dan berkorban satu sama lain, baik di bawah maupun di atas. Panjat pinang juga menggambarkan semangat para pahlawan yang selalu gotong royong memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nadira terharu loh tentang makna balap karung tadi. Ternyata sesulit itu ya kita di masa penjajahan untuk mendapatkan pakaian yang layak. Ya Nadira, kita patut bersyukur di masa kemerdekaan ini untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah bisa dipenuhi dengan baik dan sehat. Itulah indah kehidupan di masa depan, masa kemerdekaan, dan kita generasi muda patut menjaga tanah air kita tercinta ini dan mengisi kemerdekaan yang telah susah direbut. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi lagi untuk menyemarakkan HUT RI ke-80 ini. Ayo teman-teman bernyanyi lagi bersama kami. Lupakan kan terkenang selama hidupku, biarpun jaya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Keren, tepuk tangan dulu dong. Iya. Tadi sudah semua baca apa ya, kayak cerita ya, keterangan permainan-permainan. Nah sekarang Adola nak tanya sama Ripat sama Nadira nih. Untuk Ripat ini apa sih perlombaan yang sering Ripat ikuti dalam perlombaan 17 Agustus biasanya? Balap kelereng. Balap kelereng. Tapi di kampungnya banyak perlombaan ya. Iya.
Kalau Nadira, di mana sih berlomba di saat merayakan hari kemerdekaan? Di sekolah dan dekat rumah. Oh, di sekolah. Di sekolah sudah selesai. Udah. Tinggalnya dekat rumah. Jadi sekolah menang enggak? Kalah. Oh, dikejarnya di dekat rumah KGE. Masih ada kesempatan kan? Jadi tiap tahun diadu terus dan menjadi pengalaman untuk perlombaan. Kalah itu biasa, menang luar biasa ya. Iya. Lanjut. Mengapa suka banget dengan perlombaan? Karena mudah dimainkan. Yang kelereng tadi. Iya. Terus ada keinginan ikut lomba lain, Cak? Mungkin apa sih kalau yang lomba lainnya kalau biasanya? Balap karung. Balap karung agak susah ya. Terus apalagi panjat pinang. Apalagi itu tua-tua galuh biasanya yo. Tiap panjat pinang anak-anak jarang ya. Terus makan kerupuk. Iya. Oh, untuk adik-adik biasanya. Iya, jadi pilihannya kelereng itulah. Nah, kalau Nadira, apa perlombaan yang paling seru dan pernah Nadira menangkan atau mungkin mendapat support dari kawan-kawan? Lomba kelereng. Oh, tahun berapa itu? Kemarin? Ya. Tahun kemarin juara. Apa masuk final? Juara. Wah, juara berapa? Juara 1. Wow, keren. Juara 1. Hadiahnya apa ya? Ada deh. Rahasia deh hadiahnya. Oke. Untuk Ripat ya, apa makna dari perlombaan yang Ripat ikuti? Kurang tahu sih. Sama-sama memberikan semangat ya. Pertama ya mungkin ya. Terus mencoba untuk meraih prestasi itu agak susah. Jadi harus dengan kesabaran, berusaha ya. Dan akhirnya mendapatkan hasil. Oke. Nah, kalau Nadira selain berlomba, apakah pernah tampil sebagai pengisi acara? Ya. Pernah. Acara apa itu? Nari di panggung. Oh, nari di panggung. Bukan di bawah panggung, bukan? Bukan. Nari apa, Nadira? Tari apa? Melayu atau Sumsel, Palembang? Tari yang Palembang? Bukan. Apa sih? Kending? Bukan. Tari Tanggai? Ya. Tari Tanggai, oke. Terus Ripat, di mana Ripat berlomba kalau kegiatan merayakan Hari Kemerdekaan RI? Di rumah dan di sekolah. Di sekolah? Iya. Jadi di sekolah juga ramai di sana Ripat ya? Oh, keren. Terus untuk Nadira, apakah pernah mengikuti karnaval atau fashion show dengan tema kemerdekaan? Pernah. Itu di mana? Di sekolahan atau di kecamatan? Di Transmart. Di Maggi Oh sama ya, di iya, sebut ke Galo. Pokoknya produk-produk yang itulah tadi ya. Ya, jadi lombanya bukan di sekolah tapi. Bukan. Itu bawa pakaian apa itu? Pakaian 17-an. Bukan yang kayak dar ulang itu bukan? Merah putih. Merah putih. Kalau biasanya kan ada pakaian dar ulang ya, atau pakaian baru buat nian, iya. Terus apa baik prestasi yang diraih dalam perlombaan yang Ripat ikuti selama ini mungkin selain lomba kelereng tadi mungkin nggak pernah ikut apa aja? Dulu pernah lomba makan kerupuk. Sama lomba futsal dulu. Oh, menang? Iya. Oke. Dengar katanya Ripat juga ini ya, tapis juga. Iya. Oh, jus berapa? Masih jus 30 sih. Oke, tapi pernah dilombakan juga kan? Belum. Pernah kayak di apa namanya itu di wisuda gitu ya? Belum, di kaki kelas 6 ya. Oke, diteruskan ya anak ya. Oke, selanjutnya terus itu juga prestasi loh hafalan itu. Lanjut ya. Untuk Nadira yang terakhirnya. Tadi Ripat sudah terakhir ya. Terus Nadira, apakah tema yang pernah ditampilkan? Semarak HUT RI kostum merah putih. Semarak HUT RI kostum merah putih. Jadi pakai baju merah putih? Bukan hitam-hitam bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Biasanya kalau yang nyiap ke kostumnya siapa? Ibu. Tapi ngobrol sama Nadira ya? Iya. Itu kalau belajar fashion show itu atau catwalk ya? Susah enggak Nadira? Sejak kapan Nadira suka?
pas dulu kan Dira kan perpisahan TK, ada Mm-mm. kawan Dira namanya Princess. Nah, habis itu dia tuh fashion show, diramu dengan ibu Dira. Bun, Dira bisa loh gitu. Nah, disuruh dicoba, bisa. Langsung disuruh coba. Sayang kita dapat nyingok di situ kan sempit ya jalannya. Jadi harus ada kalau guru yang ngelatih gimana tuh cara ini ya, pertamanya tarik napas atau gimana, hembuskan atau tegak-tegak berdiri tegap itu. Ada triknya. Latihan. Oh, latihan jalan. Bukan. Ida les. Oh, tidak les. Taman di rumah be diajari. Oh, ini bisa. Ih, keren ya lah. Ya lah, untuk Ripat sama Nadira sudah ngobrol-ngobrol ya bersama Cek Dola, dan silakan untuk menutup program acara ini ya. Nah, sekarang teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kegiatan dan lomba di saat merayakan Hari Kemerdekaan. Tapi yang paling penting adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Tekun dan rajin belajar agar kelak menjadi generasi cerdas, penerus bangsa. Tekun beribadah agar kelak menjadi insan dan takwa dan berakhlak mulia. Ayo isi kemerdekaan dengan prestasi dan gemilang dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri, cerdas, dan bermoral tinggi. Saya Rifat Jismi Razik. Saya Nadira Ramadhani. Semoga dunia anak kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia.